Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Radio Kabupaten Ketapang, kaum muslimin wal muslimat, as-saimin as-saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore menjelang berbuka puasa ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam terhatur kepada juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, para kerabat, dan kepada pengikut jejak langkah Nabi Muhammad hingga akhir hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, pendengar radio Kabupaten Ketapang yang selalu dalam lindungan Allah. Puji syukur kepada Allah di kesempatan yang mulia dan di bulan yang mulia ini, walaupun di saat sekarang kita masih diselimuti, masih dilanda wabah penyakit menular COVID-19 atau Corona, kita masih diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Detik sambil menunggu menit demi menit, detik demi detik, tiba waktunya akan berbuka. Alhamdulillah, hari ini rangkaian ibadah Ramadan sudah kita lalui, baik melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, baik itu salat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, dan lain-lain ibadah yang lainnya, yang tentunya akan menambah nilai-nilai ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Dalam mengisi bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita perbanyak amal-amal saleh yang dapat menaikkan derajat takwa kita, yang dapat menaikkan derajat takwa kita kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan derajat takwa bagi orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai rangkaian mengiringi ibadah-ibadah lainnya yang bisa menambah nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, pendengar setia radio Kabupaten Ketapang yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Adapun rangkaian ibadah-ibadah yang lain yang bisa menambah kualitas ibadah puasa kita selain ibadah wajib seperti yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, juga tidak kalah pentingnya yaitu ibadah sosial, yaitu kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, seperti kepada kaum fakir wal miskin. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari para arnya, para orang-orang kaya yang berkecukupan. Di kesempatan bulan Ramadan inilah, apalagi di saat sekarang ekonomi sedang sulit akibat pandemi wabah corona atau COVID-19 ini, uluran tangan para dermawan sangat dibutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika ditanya oleh sahabat, dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, An-Nas qila ya Rasulullah, ayu sadaqatu afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Dari Anas ditanyakan orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah sedekah yang lebih baik? Jawab Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah sedekah pada saat bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin, as-saimat, pendengar setia radio Kabupaten Ketapang yang dirahmati oleh Allah. Berbicara mengenai sedekah, ada baiknya sedikit kita mengenang kembali cerita Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang masuk salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Dalam kitab Rijal Haulul Rasul karangan Khalid Muhammad Khalid diceritakan bahwa pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf berkumpul dengan para sahabat yang lain mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak, kata Rasulullah, setelah dibangkitkan dan dihitung amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin. Dan saya, kata Rasulullah, sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata di dalam hati, saya tidak mau berlama-lama saat yaumil hisab karena kekayaan yang saya miliki. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat bersama selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, as-saimin, as-saimat, pendengar radio Kabupaten Ketapang yang dirahmati oleh Allah. Ketika berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah sampai ke Abdurrahman bin Auf, seketika itu sontak banyak harta benda Abdurrahman bin Auf dihibahkan ke mereka yang akan hijrah. Namun bukan malah habis harta kekayaan Abdurrahman bin Auf tersebut, malahan bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Kita ketahui bersama bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi, seorang sahabat yang sukses dalam berdagang, saudagar yang sukses dalam berniaga. Jadi wajar harta kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin banyak disedekahkan, semakin banyak pula datangnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir, gelisah
Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Berkata Abdurrahman bin Auf di dalam hati. Lanjut cerita, sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya pun menjadi anjlok, menjadi turun. Kabar ini menyebar ke seluruh kota Madinah dan sampai pula ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian, warga kota Madinah pun berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf tersebut. Semua kurma busuk warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun habis tanpa sisa dan beliau pun jatuh miskin. Lantas berkata di dalam hati, Alhamdulillah, doaku ternyata dikabulkan oleh Allah. Beberapa lama kemudian, datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan untuk obat. Buah kurma busuk tersebut akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit aneh. Menurut pemeriksaan tabib, pemeriksaan dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman tersebut memberitahu utusan tersebut agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah katanya tempatnya buah kurma yang busuk. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut menuju rumah Abdurrahman bin Auf, lalu menjelaskan wabah apa yang terjadi di negeri Yaman. Semua kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli Abdurrahman bin Auf diangkut dan dibeli 10 kali lipat. Masya Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat as-saimin as-saimat, pendengar radio Kabupaten Ketapang yang dirahmati oleh Allah, Abdurrahman bin Auf pun semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi, karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Melalui rangkaian cerita Abdurrahman bin Auf tersebut di atas adalah merupakan salah satu dari sekian banyak janji Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang selalu bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Hanya semata-mata mengharapkan sanjungan dari Allah dengan mengharapkan ridhanya semata. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji
yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa ma naqasat sadaqatum min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin as-saimat, pendengar radio Kabupaten Ketapang yang dirahmati oleh Allah. Dari 2 dalil tersebut, baik surat Al-Baqarah maupun hadis Nabi, sudah jelas bahwa harta yang disedekahkan kepada yang berhak menerimanya semuanya akan diganti oleh Allah. Tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia, yaitu dengan bertambahnya harta kita. Tetapi sayang, 1000 sayang, kita terkadang masih sedikit ragu jika mengeluarkan harta. Sehingga tidak jarang apa yang kita ketahui sekarang, banyak tempat-tempat ibadah, sekolah, kemudian jalan-jalan yang rusak, kita sangat perhitungan untuk mengeluarkan harta tersebut. Kita juga kurang simpati untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah. Kemudian kita juga sangat perhitungan memberikan uang kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan lain-lain untuk kemaslahatan umat. Maka daripada itu, di kesempatan bulan Ramadan ini, mumpung Allah masih menitipkan sedikit harta pada kita, mari kita berbagi kepada sesama. Jangan lantas nanti setelah jatuh miskin dan bangkrut, barulah berkata, sekiranya hartaku masih banyak seperti dulu, niscaya aku akan bersedekah lebih banyak dari sekarang. Itulah sering dikatakan orang-orang yang menyesal kemudian. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin as-saimat, pendengar radio Kabupaten Ketapang yang dirahmati oleh Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa harta yang kita sedekahkan nanti setelah kita mati atau meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi amal jariyah yang akan membantu kehidupan seseorang di yaumil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh. Dari hadis tersebut jelaslah bagi kita bahwa sedekah yang kita berikan kepada yang berhak menerimanya itu akan menjadi bekal nanti di yaumil akhir. Pendengar radio Kabupaten Ketapang, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, mungkin inilah tausiah singkat menjelang berbuka kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi atau semangat bagi kita dalam beribadah.
Dalam hal ini kita hanya bisa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan puasa sebulan penuh kita di tahun ini menjadi puasa yang berkualitas, lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan semoga apa-apa yang kita kerjakan yang baik-baik bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, dan fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Pada kesempatan sore menjelang berbuka ini, di saat kita dalam kondisi mengalami wabah penyakit, kita juga memohon kepada Allah, sekiranya wabah ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas amaliyah, baik selama di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan, dapat melaksanakan amaliyah dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan. Akhirul kalam, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sebagai penutup, saya membacakan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang selalu nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.